Baik, terima kasih kepada Bang Jeffrey yang sudah menyambut teman-teman semua. Sekali lagi, aku ingin menyapa teman-teman, Shalom buat kita semua. Kita akan memulai PMKJ kita pada malam hari ini. Pada sore menjelang malam hari ini, mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersatu untuk saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bersyukur untuk pada saat ini ya Bapak, Engkau boleh mempertemukan kami anak-anak-Mu di Zoom ini ya Bapak, dari berbagai kampus. Tuhan, kami mengucap syukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Kami boleh melaksanakan kembali PMKJ kami Tuhan di tanggal 1 di bulan baru ini ya Bapak. Kiranya Engkau yang senantiasa hadir di tengah-tengah kami ya Bapak. Kiranya Engkau yang mengurapi kami setiap pribadi lepas pribadi ya Tuhan, sehingga PMKJ kami yang akan kami mulai ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Bapak, kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan untuk dapat hadir di Zoom ini ya Bapak, kira Engkau mempercepat langkah kaki mereka supaya bisa berkumpul bersama kami walau melalui virtual ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa hadir, biarlah di pertemuan selanjutnya boleh berkumpul bersama kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan setiap pelayan-Mu ya Bapak, kiranya Tuhan kami boleh memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak yang baik di atas semuanya itu. Kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu dan dapat disebut anak-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman PMKJ yang terkasih, Tuhan itu baik. Baiknya Ia hierarki yang tidak bisa diganggu-gugat. Kita harus sadar bahwa tiada kasih yang melebihi kasih anak tunggal Bapa, apapun persoalan yang sedang kita alami, baik kemarin, kini, hingga ke depannya. Mari dengan segenap hati, aku mau mengajak teman-teman untuk meresapi setiap kebaikan Tuhan dengan menyanyikan lagu Bapa yang Mengasihiku. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang membuatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian. Sebab kau Bapa-Ku yang baik, kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan
badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja. Oke teman-teman, karena dari kami ada kesalahan teknis, bisa kita lanjut pada operator slide-nya. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam sharing kampus yang akan dibawakan oleh Kak Agnes dari P3FUP 2018. Kepada Kak Agnes, dipersilakan. Shalom teman-teman semua, aku Agnes dari UP Angkatan 2018. Di sini aku mau sharing tentang kondisi PMK P3F. P3F itu persatuan 3 fakultas gabungan dari Fakultas Psikologi, Ilmu Komunikasi, dan juga Pariwisata. Yang pertama, aku mau sharing tentang kondisi kelompok kecilnya. Kelompok kecil 2019 saat ini kondisinya PKK-nya ada yang sudah mulai kurang untuk menjangkau AKK-nya, sudah mulai kurang untuk berkomunikasi antara PKK dan AKK karena waktu dan kesibukan masing-masing. Tetapi walaupun begitu, masih ada PKK yang bersedia untuk di-follow up terus oleh pengurus tentang perkembangan kelompok kecilnya. Yang kedua, kelompok kecil 2020, kondisinya saat ini keseluruhan masih baik, PKK-nya dan AKK masih terjalin komunikasi yang baik, walaupun masih ada kelompok kecil yang belum atau susah untuk memulai materi. Yang ketiga, kelompok kecil 2021, kondisinya saat ini, kelompok kecil 2021 ini baru terbentuk dan juga sudah jalan semua, tetapi dari kelompok kecil yang ada berbeda-beda kondisinya. Ada yang sudah memulai pertemuan lewat online, ada yang sudah offline, tapi ada juga yang belum pertemuan sama sekali karena PKK-nya sulit sinyal karena sedang berada di kampung halamannya. Kemudian P3F sekarang juga lagi proses regenerasi, udah terkumpul nama-nama pengurus barunya dan puji Tuhan sudah menerima juga. Doakan semoga pelayanan di kepengurusan yang baru ini, pengurus dapat lebih semangat menjangkau jemaat dan pemuridan di P3F dapat terus berjalan. Sekian sharing dari aku, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Agnes untuk sharing kampusnya. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat kepada pendoa. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke teman-teman, mari kita bersatu hati mendoakan pokok doa P3F. Pertama, berdoa agar PKK dan AKK sama-sama mau berjuang dalam kelompok kecil agar dapat bertumbuh bersama dan melayani bersama di PMK P3F. Mari kita berdoa. Kedua, berdoa agar pengurus baru dapat mempunyai hati yang tulus untuk melayani dan menjangkau jiwa jemaat lebih semangat dan pemuridan di P3F dapat terus berjalan. Mari kita berdoa. Ketiga, berdoa agar pengurus baru semangat dalam pelayanannya, bukan hanya tentang teknis ibadah, tapi juga kesehatian mereka dapat terjaga agar pelayanan yang dilakukan dapat berbuah baik. Mari kita berdoa.
Keempat, mari kita berdoa agar pengurus baru mempunyai komitmen untuk terus bertahan sampai akhir apapun situasi dan kondisinya. Mari kita berdoa untuk pengurus baru. Kelima, mari kita berdoa agar PMK P3F dapat menjalin relasi yang baik dengan semua PMK fakultas yang ada di PMK AP. Ya Tuhan, kami berdoa agar pengurus baru dapat menerima setiap masukan-masukan untuk pertumbuhan yang lebih baik ya Tuhan. Kami berdoa agar PMK P3F dapat menjadi wadah yang ramah dan hangat bagi setiap orang untuk saling mendukung satu sama lain. Berkatilah para pengurus baru agar dapat mempunyai hati yang tulus untuk melayani dan dapat menjangkau jemaat lebih semangat dan pemuritan di P3F dapat terus berjalan. Inilah segala doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bang Owen yang sudah memimpin doa syafaat kita. Sekarang kita akan masuk ke dalam warta jemaat. Kepada pewarta dipersilakan. Oke, shalom teman-teman. Warta jemaat hari ini yang pertama adalah pada pelayan ibadah hari ini. Mari kita mengucap syukur untuk pelayan-pelayan yang boleh melayani kita pada hari ini. Yang pertama ada MC dari Natalia UKI 2021. Pemusik ada Tama dari PO Trisakti ITL 2019. Singer ada Atalia dari UNJ Fakultas Tata Boga 2018. Doa syafaat ada Owen dari BINUS Internasional 2019. Sharing kampus ada Agnes dari P3FUP 2018. Pembicara ada Bang Argius dan juga serta tim plan hari ini. Mari kita ucapkan atau kita apresiasi di ruang chat ya teman-teman. Dan jangan lupa dan tidak pernah lupa untuk selalu mengajak teman-teman hadir di wadah Bible Study kita, dan kita pada minggu depan kita akan melanjutkan perjalanan kita di 1 Petrus, yaitu kita akan melanjutkan 1 Petrus 1 ayat 22 sampai pasal yang kedua ayat 10 dalam berbentuk PA. Jadi teman-teman boleh ajak lagi teman-temannya, pengurus kampusnya untuk join bersama di Bible Study minggu depan. Dan bagi teman-teman yang ingin melihat setiap bentuk-bentuk pelayanan di PMKJ, ada mungkin teman-teman ingin melihat rekaman Bible Study yang sudah lama, atau ingin melihat buletin Nehemia, atau ingin melihat materi pemberian online dan juga Bible Study untuk link Zoom-nya, teman-teman bisa akses di link Tri PMKJ yang ada di bio IG PMKJ. Dan juga teman-teman yang ingin kasih angpau dalam bentuk doa ya, bisa akses di Dudu PMKJ, teman-teman bisa ucapin hal sukacita kepada seseorang atau doa kepada seseorang. Dan juga teman-teman bisa mendoakan setiap kondisi PMK-PMK yang di Jakarta melalui buletin doa Nehemia. Dan teman-teman, jangan lupa kalau nanti di tanggal 11, 12, dan 13 kita akan sama-sama mengikuti RK, Ratu Koordinator. Jadi teman-teman boleh ajakin untuk teman-teman pengurusnya dan juga teman-teman pengurus yang baru juga, yang baru sudah menerima, karena ini berfungsi banget untuk menguatkan mereka dalam peran mereka selanjutnya. Jadi untuk pendaftarannya masih dibuka nih teman-teman sampai tanggal 4, tapi lebih baiknya teman-teman bisa daftar nih sebelum tanggal 3. Jadi teman-teman bisa siapin orang-orangnya, siapin adik-adiknya, ataupun persiapkan dirinya untuk mengikuti RK ini, karena ini berfungsi banget untuk perjalanan pelayanan teman-teman semua. Oh iya, yang teman-teman boleh ajakin ini ya, terlebih khusus koordinator dan juga tim intinya. Selebih khususnya mungkin bisa link untuk bisa mengontak kontak person per wilayahnya. Link sudah tertera di layar teman-teman.
Oke, next. Oke, teman-teman, sekian dari pembacaan Warta-Warni. Kepada MC, kupersilakan. Tuhan Yesus Kristus itu besar, pantas dia disebut Raja segala raja. Dengan bangga setiap orang yang mencintainya bersorak memuji dan memuliakan namanya. Apakah setiap kita juga terbenak untuk menyatakan hal yang sama demi keagungan namanya yang kekal? Jika ya, marilah kita bangkitkan hati kita untuk bersukaria dengan mengangkat satu pujian yang berjudul Terpujilah Namamu. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Raja-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, Kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan yang dibawakan oleh Bang Ardiu Sinabutar. Waktu dan tempat kami persilakan, Bang. Oke, makasih Natalia. Selamat sore, shalom teman-teman semuanya. Sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu ya Tuhan, bersyukur untuk waktu, kesempatan, kesehatan, fasilitas yang Tuhan berikan bagi kami saat ini kembali boleh bersekutu dalam Bible Study PMKJ. Sebentar kami merenungkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus mengurapi kami untuk bisa mengerti, menghayati, mempercayai terlebih lagi
untuk kami bisa menghidupi firman dalam pelayanan kami dan kehidupan kami sehari-hari. Sucikan kuduskan kami ya Tuhan, dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Oke, sebentar teman-teman, saya akan coba untuk share screen. Oke. Saya harus geser sedikit. Ya, teman-teman, hari ini kita akan masuk ke dalam kitab 1 Petrus, ya, surat 1 Petrus, dan kita akan beberapa waktu ke depan membahas kitab ini, seperti itu ya. Dan kita masuk ke bagian yang pertama, pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Dan saya memberikan judul untuk bagian kita hari ini, tetap kudus di tengah dunia oleh kasih karunia-Nya. Ya, jadi bagaimana di tengah dunia ini kita bisa tetap kudus dengan kekuatan kasih karunia Allah. Ya, nanti kita akan sama-sama bahas tentang hal ini, ya, seperti itu. Nah ya, tetapi sebelumnya saya mau mengucapkan Gongsi Fatchai ya bagi teman-teman yang merayakan Imlek, Happy Chinese New Year. Mudah-mudahan 2002 ini kita bisa seperti harimau ya, yang bouncing setelah lama terpuruk karena pandemi ya, kita menjadi lebih kuat ya, kita bisa tegar kembali, kuat kembali. Ya, ada amin. Amin. Makasih Bang Ruben ya. Sorry, sebentar. Kalau agak sulit ya kalau pakai slide begini, kalau ada chat jadi ketutup ininya. Sebentar, gimana caranya? Sebentar. Ya teman-teman, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam perikop kita hari ini, saya mau bertanya kepada teman-teman, menurut teman-teman apa sih Kristen itu apa sih gitu? Menjadi seorang Kristen itu apa sih gitu? What is a Christian? Apa itu seorang Kristen? Apa itu Kristen? Ya, apa sih menjadi seorang Kristen itu apa sih gitu? Seorang Kristen itu apa sih? Boleh tolong di chat, boleh kalau mau open mic juga, menurut saya ini Bang gitu ya, boleh juga. Silakan. Tapi menunggu yang ngechat, saya mau ini deh ya. Nanya secara langsung ya. Menurut Amel, menurut kamu Kristen, seorang Kristen itu apa sih? Jadi Kristen itu apa sih gitu? Aku ya Bang. Ya. Kalau Kristen menurutku sih identik dengan kasih Bang. Terima kasih Amel. Ya, menjadi seorang Kristen itu identik dengan kasih. Kristen itu adalah seorang yang mengasihi, kira-kira begitu ya. Oke, terima kasih. Kalau menurut Pekira, menurut Ira apa? Ra, Kristen itu apa sih? Seorang Kristen itu apa sih? Jadi Kristen itu apa sih? Kalau menurut Ira, kalau Kristen itu kita yang sudah mengaku kepercayaan kita kepada Kristus. Boleh diulang, Ra? Putus. Ini apa? Kalau menurut Ira ya, kalau Kristen itu sudah mengaku iman kita kepada Kristus. Oke. Mengaku iman kepercayaan kita kepada Kristus. Kristen adalah seorang yang mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Oke, terima kasih Ira. Satu lagi ya.
Siapa ya? Nih, Ketua RK deh, Juan. Kalau menurut Juan, apa Juan Kristen itu? Itu Bang, di kolom chat, menjadikan Tuhan sebagai sang juru selamat Bang. Ya, menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Oke, Kristen itu milik Kristus, kayak Kristen yang sejati, manusia citra Allah, beroleh hidup kekal, beriman. Bang Ruben nyanyi ya. Semua jawaban ada di lagu gitu mungkin ya. Oke, tapi ya sah-sah aja ya. Oke, itu ya kira-kira jawaban teman-teman. Kita lanjut ya. Apa tantangan paling berat menjadi seorang Kristen? Menurut teman-teman, tantangan yang paling berat menjadi seorang Kristen itu apa? Ya. Dari Jeffrey deh. Boleh yang teman-teman yang lain tolong bantu di chat ya. Cuman saya sekalian kita sambil dengerin lah. Apa tantangan Jeffrey yang paling berat untuk menjadi seorang Kristen? Banyak penolakan, Bang. Banyak penolakan ya? Iya. Dari cewek? Enggak. Oh. Dari teman-teman gitu, misalkan. Ya, karena mencoba menjadi terang. Ya. Berat ya penolakan. Ditolak itu berat ya, Jeff ya? Iya, berat banget, Bang. Harus berjuang, Bang. Harus berjuang. Oke, makasih Jeffrey. Okay. Vera, kalau menurut Vera, apa tantangan paling berat menjadi seorang Kristen, Vera? Kalau menurut aku sih, aku memaknai Kristen itu kan sebagai sosok yang mengikuti Yesus gitu kan. Berarti di dalam kehidupannya pun harus meneladani Yesus. Jadi ya tantangan terberat ya itu sih meneladani Yesus. Karena khususnya kayak memaafkan, mengasihi, kayak mengasihi orang yang nggak mengasihi kita, itu hal yang paling berat untuk aku lakukan gitu sih, Bang. Gitu. Oke, mengasihi musuh itu paling berat seperti Yesus ya. Oke, terima kasih Vera. Terakhir, Vanya, gimana Van menurut kamu Van? Apa sih yang paling berat sebagai orang Kristen? Dari tadi mikir jawabannya sama kayak Kak Vera sih Bang. Oh, itu meneladani Tuhan Yesusnya, berani beda, itu sih yang susah. Berani beda susah. Dan ngelawan kedagingan itu. Melawan kedagingan. Oke, makasih Van. Ya di chat harus ikut Tuhan tanpa kompromi itu susah ya. Tak kenal kompromi itu susah, harus ada kompromi. Dari diri sendiri ya. Gracita bilang diri sendiri adalah ya tantangan paling berat ya. Menyangkal diri, memikul salib, dipandang berbeda, agak mirip-mirip ya, kedagingan ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan terakhir. Apa yang menjadi kekuatan ya agar kita ya tetap menjadi seorang Kristen yang sejati walaupun tantangannya tadi banyak gitu ya. Kekuatannya apa? Apa yang bisa membuat kita di tengah dunia ini tetap menjadi seorang Kristen yang tadi teman-teman bilang ya, Kristen itu mengasihi, identik dengan kasih. Kristen itu tetap percaya kepada Yesus, tetapi juga kata Juan ya, ya itu nampak dalam hidup ya, mempertuhankan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat gitu. Nah, kekuatannya untuk bisa tetap seperti itu di tengah dunia yang tadi ini tantangannya banyak ya, yang menolak, yang apa ya, juga menggodai ya kedagingan dan segala macamnya. Apa kekuatannya? Ya. Boleh tolong teman-teman jawab juga di chat ya. Sementara saya coba bertanya kepada beberapa teman-teman di sini ya. John Fitter, boleh? Bisa kasih tanggapan? Menurut kamu apa kekuatannya supaya kita tetap jadi seorang Kristen yang baik, yang sejati gitu, yang sesuai dengan keinginan Tuhan? Kalau menurut saya sih Bang, kekuatannya itu ya dari Tuhan itu sendiri. Tuhan kan memberikan kekuatan untuk kita sendiri, untuk kita masing-masing. Dan juga Tuhan sudah menebus kita di kayu salib.
Itu sih Bang. Oke, Tuhan itu sendiri. Terima kasih, John Peter. Kalau Yendison, gimana Yen? Menurut kamu, apa yang bisa membuat kita tetap menjadi seorang Kristen di tengah dunia ini? Kalau menurut saya itu kita harus memiliki iman yang kuat, Bang. Harus punya pengharapan gitu, Bang. Oke, iman yang kuat. Terima kasih. Terakhir, Yuga, boleh sharing? Iya Bang, kalau saya juga kekuatannya dari Tuhan itu sendiri, Roh Kudus gitu Bang. Dan itu juga melalui bisa dari komunitas maupun firman Tuhan. Ya, itu Bang kalau dari saya. Ya, oke. Selain Tuhan, komunitas juga Tuhan pakai untuk menjadi kekuatan. Terima kasih. Kalau di grup chat, doa firman, relasi intim dengan Bapa, ya, janji Allah yang terus menyertai, punya pengharapan akan Allah yang sejati, pengharapan iman dan kasih. Ikut PMKJ. Ini iklan banget ini, ikut PMKJ ya. Oke. Oke, teman-teman, terima kasih. Mari kita masuk ke dalam perikop kita hari ini. Kita coba belajar ya, siapa Kristen itu ya, dan juga bagaimana tantangan menjadi seorang Kristen, dan sekaligus apa yang bisa menjadi kekuatan kita untuk menekuni panggilan kita sebagai seorang Kristen. Dari 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 21 ya. Saya minta tolong Juan untuk membacakan semua bagian untuk kita. Silakan Ju. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 21 dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya pada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan janganlah turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya,
maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dan cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju pada Allah. Oke, makasih Juan. Ya teman-teman, surat 1 Petrus ini ya dikirim kepada jemaat orang-orang Kristen yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia ya. Nah, ini sekarang ini adalah Turki begitu ya. Jadi kenapa Kapadokia? Saya ini film banget ya. Ya nggak tahu kenapa Kapadokia, karena ada jemaat Kristen yang juga di Kapadokia gitu ya. Oke, nanti kita tanya kenapa ke Kapadokia begitu kan. Nah, sekarang itu jadi negara Turki ya. Teman-teman dulu itu dipenuhi oleh tersebar banyak orang Kristen di sana ya. Sampai sekarang juga tetap masih ada, cuman mungkin tidak sekuat dulu begitu ya. Nah, siapa mereka orang-orang Kristen yang tersebar di Kapadokia, di Asia Kecil, di Bitinia itu siapa sih gitu ya? Nah, di ayat kedua dikatakan adalah orang-orang yang dipilih ya, sesuai dengan rencana Allah. Dan juga yang dikuduskan oleh Roh. Dan supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Jadi identitas orang percaya adalah orang yang dipilih, dikuduskan dan menerima percikan darahnya. Itu identitas orang percaya, ya. Nah, apa artinya dikuduskan? Ya, kalau dipilih kita ngerti lah, yaitu dipilih gitulah, dari artinya ada banyak, tetapi Tuhan melakukan pilihan, kira-kira begitu. Ya, tetapi dikuduskan yang kedua, apa itu dikuduskan ya? Kalau kita pakai bahasa Ibrani-nya ya, dikatakan di sini holy or sacred, but means someone or something that is set apart, ya, sesuatu atau seseorang yang dikhususkan, yang dipisahkan, ya. We are to be set apart from the world to be the servants and representatives of the Most High. Ya. Kita dipisahkan dari dunia ini untuk menjadi hamba-hamba dan juga menjadi representasi, menjadi duta-duta dari Allah yang Maha Tinggi. Ya, jadi dikuduskan sama dengan dipisahkan, dikhususkan untuk suatu tugas, ya, untuk satu tujuan tertentu. Seperti nanti yang kita baca besok ya di pasal 2 ayat 9 ya, bahwa dipilih ya menjadi bangsa yang kudus ada tujuannya, yaitu untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Allah. Ya. Jadi dipilih untuk melakukan satu tugas. Dipilih untuk dikuduskan, kira-kira begitu. Dipilih untuk dikhususkan. Melakukan satu rencana Allah. Begitu kira-kira ya. Lalu juga di Efesus 2 ayat 10 dikatakan bahwa kita ini diciptakan kembali dalam Kristus Yesus dengan tujuan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah Allah siapkan. Ya. Jadi Allah punya rencana, ya, dan Dia memilih dan mengkuduskan kita, mengkhususkan kita untuk rencana itu. Ya. Dan kemudian juga
Tuhan Yesus mengingatkan alasan pemilihan bangsa Israel, orang Yahudi. Pertama-tama Tuhan Yesus berkhotbahkan ini bukan untuk orang Kristen ya secara umum, tetapi untuk orang Yahudi, untuk mengingatkan mereka bahwa ketika Allah pilih bangsa Israel itu supaya melalui Israel keselamatan Allah sampai ke ujung bumi, ke bangsa-bangsa lain. Tuhan mengatakan, kamu adalah garam dunia, ya, jangan tawar gitu. Kamu adalah terang dunia, jangan disembunyikan terangnya. Jadi sama ketika Allah memilih orang Yahudi, bangsa Israel, Allah juga punya rencana mengkhususkan mereka untuk tujuan Allah. Ya. Orang Kristen juga dipilih untuk menjadi garam dan terang dunia. Itulah identitas kita. Itulah artinya kita ini orang kudus, yaitu orang yang dikhususkan Allah untuk menjadi hambanya, untuk menjadi wakilnya di dunia ini. Ya, teman-teman, itu identitas kita. Ya, identitas kita bukan semata-mata ya orang yang diampuni, benar kita diampuni. Bukan semata-mata orang yang akan masuk surga, benar akan masuk surga. Ya. Tetapi ya kita punya identitas yang kuat. Allah memilih kita untuk suatu tugas. Ya. Identitas orang Kristen adalah orang kudus, orang yang di-set apart, yang dipisahkan, yang dikhususkan untuk melakukan rencana Allah, menjadi garam dan terang. Seberapa banyak kita memahami bahwa kita ini garam dan terang, bahwa kita ini orang kudus, orang yang di-set apart. Satu kali ada seorang siswa nanya kepada saya, ya, nanyanya di toilet, lagi-lagi di toilet gitu ya. Saya ngajar gitu agama, lalu saya nanya, ada yang mau nanya nggak gitu. Biasanya ada yang nanya, tapi dia nggak nanya gitu. Tapi waktu di toilet justru dia nanya. Mungkin nanya atau sebenarnya pernyataan gitu ya. Dia bilang, Pak, enak banget ya Pak ya. Karena saya guru di sekolah itu, dia nanyanya, dia bilang panggil saya Pak gitu. Pak, enak banget ya Pak ya, orang Kristen ya. Tinggal percaya aja ya bisa masuk surga. Identitas Kristen bagi dia adalah penghuni surga, kira-kira begitu. Tetapi saya jawab sama dia, sebenarnya kadang-kadang saya pengen tidak menjadi seorang Kristen. Karena jadi orang Kristen itu berat, nggak boleh suka-suka hati mau melakukan apa yang diinginkan, nggak boleh ikut-ikutan dunia ini, ya. Karena orang Kristen itu harus kudus, ya, harus tahu bahwa dia dipisahkan Allah, ya, dia dikhususkan untuk melakukan tugas-tugas, ya, rencana-rencana Allah, pekerjaan-pekerjaan baik, ya. Jadi nggak boleh hidup sembarangan. Kita ini orang yang dipilih, dikuduskan, untuk disisihkan. Ya. Inilah panggilan Rasul Petrus ya kepada jemaat, kepada orang-orang percaya, orang kudus. Ya, yang dipilih Allah untuk dikuduskan, untuk melakukan satu tugas tertentu, set apart. Ya. Ini yang dilupakan oleh bangsa Yahudi, orang Israel. Mereka kira mereka dipilih itu ya hanya untuk masuk surga gitu. Bahkan mereka mengira mereka dipilih itu karena bangsa itu lebih baik daripada bangsa-bangsa yang lain. Teman-teman, Tuhan tidak pernah chauvinis. Ya. Bangsa Yahudi juga diciptakan dari debu tanah. Ditebus dengan darah Yesus juga. Ya. Nggak ada di antara kita yang diciptakannya bukan dari debu tanah gitu ya. Debu tanah campur glitter gitu, nggak ada. Sama semuanya debu tanah. Dan juga nggak ada yang ditebusnya, ada yang dengan darah Yesus, ada yang misalnya dengan darah kaum martir misalnya. Enggak, semuanya dengan darah Yesus. Sama. Ya. Kemudian ditebus
bukan tanpa tujuan. Ya, tujuannya adalah supaya dikuduskan, dipilih untuk dikuduskan untuk satu tujuan, karya penyelamatan Allah. Rencana Allah yang besar ya ingin digenapi melalui orang-orang yang Tuhan pilih. Bagaimana kemudian di dalam rencana Allah kita punya dikasih gitu ya, dianugerahkan peran untuk berkiprah ya. Walaupun sedikit ya, tapi Tuhan mau kita berguna. Kita ada di dalam pekerjaan, dalam rencananya. Ya. Jadi adalah panggilan yang mulia menjadi orang kudus ya. Orang yang dipilih untuk dikuduskan, dikhususkan oleh Allah. Ya. Kita lanjutkan. Nah, kekudusan orang percaya dimulai dari identitasnya. Jadi kekudusan bukan hanya berbicara tentang kita tidak menjadi sama dengan dunia atau kita punya moral yang baik, tetapi bermulai dari identitas kita bahwa memang kita dipilih ya untuk dikuduskan untuk satu tugas tertentu. Kita diselamatkan untuk melakukan satu tugas tertentu. Ya, sebagai orang-orang yang dikhususkan Allah untuk menjadi garam dan terang. Dengan identitas itulah orang-orang percaya berjuang memperbarui dirinya. Tuhan mau memakai kita, mari kita persiapkan diri kita. Ya. Tuhan mau memakai kita, mari kita hidup tidak sembarangan. Karena kita adalah orang kudus, maka kita tidak mau hidup sembarangan. Ya. Kita tidak melakukan dulu, maka kita menjadi orang kudus, tidak. Tapi identitas kita orang kudus, maka mari kita berlaku, bermoral selayaknya orang kudus. Ya. Teman-teman ingat, bagaimanapun kita orang kudus. Ya. Kalau hidup kita brengsek, kalau hidup kita suka-suka, kita adalah ya orang kudus yang dipanggil oleh Allah, yang di-set apart oleh Allah, tetapi tidak hidup menekuni panggilan Tuhan itu bagi kita. Ya. Justru karena Allah memilih kita, mengkhususkan, menguduskan kita, mari kita hidup sesuai dengan panggilan itu. Ya. Kata Tuhan Yesus, engkau tidak memilihku, aku yang memilihmu. Dan menetapkan engkau supaya engkau pergi dan menghasilkan banyak buah. Dan pemilihan itu bukan kita yang memilih, Allah yang memilih. Ya. Ayat selanjutnya. Nah, tetapi masalahnya begini ya, teman-teman, kita tahu bahwa yang tadi itu tantangannya banyak untuk menjadi orang yang tidak menjadi sama dengan dunia ini, untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk menjadi orang kudus yang melakukan kehendak dan rencana Allah itu tidak mudah. Termasuk bagi jemaat pada waktu itu ya yang ada di Asia Kecil, Kapadokia, Bitinia ya dan sekitarnya. Ya. Kita boleh bergembira karena kita dipilih, kita dipanggil oleh Allah. Tetapi dalam kegembiraan kita itu ada pergumulan juga. Sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ya. Di zamannya Rasul Petrus, ya, pencobaannya adalah ada kaisar gila bernama Nero yang memerintah ya selama beberapa tahun, 54 sampai 68 Masehi ya. Ada kaisar gila ya yang menganiaya orang-orang Kristen. Termasuk nanti Petrus sendiri akan dieksekusi mati oleh Nero. Ya. Jadi kayak kata Jeffrey tadi, ada penolakan-penolakan terhadap orang Kristen. Ya. Bukan hanya karena iman percaya kepada Yesus, ya, tetapi juga karena kehidupan yang menyerupai Yesus. Ya, ada orang yang nggak suka dengan orang jujur, ada orang yang nggak suka dengan orang yang benar, ya, ada orang yang nggak suka kalau kejahatan mereka diganggu, diusik, ya.
dulu katanya ada seorang alumni Kristen bernama Ferry Silalahi yang menjadi hakim gitu, yang kemudian dibunuh karena dedikasinya, ya, anak persekutuan katanya FHUI gitu ya. Tapi karena dedikasinya ya menegakkan hukum, akhirnya dibunuh, ya, di hadapan istrinya. Kalau nggak salah ceritanya begitu. Kalau teman-teman mau cari tahu kisahnya boleh juga tuh ya. Jadi di tengah dunia yang berdosa ini, kita dipanggil untuk, bukan dipanggil untuk berbeda di tengah ya dunia yang baik-baik saja, enggak, tapi dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan kasih, kebenaran, keadilan di tengah dunia yang membenci, yang tidak adil, dan yang tidak benar. Ya. Dan kita dikatakan boleh berduka cita, dan memang harus berduka cita. Ya, karena dunia ini penuh dengan kekacauan. Ya. Tetapi kita justru karena kondisi inilah, karena dunia yang jatuh dalam dosa inilah, Tuhan memulai proyeknya. Dan Tuhan mau melibatkan kita, memilih kita untuk di set apart, dikuduskan, menjadi jawaban, ya, menjadi garam dan terang di tengah dunia yang berdosa ini. Ya. Jadi teman-teman, ladang kita adalah dunia yang jatuh dalam dosa. Ya. Dan ini menjadi pertanyaan, mampukah gereja, mampukah orang percaya, orang-orang Kristen, ya, menjadi alat Allah, ya, untuk mengubah dunia ini, untuk menghadirkan kerajaan Allah. Nah, tetapi juga seperti yang tadi ada teman bilang, musuh kita, tantangan kita adalah diri sendiri. Bukan hanya dari luar, tapi dari dalam diri kita. Ya. Kita masih ada di dunia ini, ya, yang dikuasai oleh dosa. Ya. Yang jiwa kita terus ya mendengarkan godaan-godaannya. Ya. Katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu, keinginan daging, kedagingan tadi yang dibilang siapa tadi ya, Fanya atau siapa, Vera saya lupa. Kedagingan kita. Harta tahta Renata ya. Kalau perempuan yang bukan Renata lah ya, nama cowok gitu. Tetapi bagaimana dunia menawarkan ini, kenikmatan ini gitu ya, yang menggantikan panggilan Allah. Orang bukan lagi berjuang untuk mentaati Kristus, menjadi serupa seperti Kristus supaya benar-benar menjadi garam dan terang. Yang dikejar bukanlah pertumbuhan karakter Kristus. Bagaimana ya supaya saya lebih sabar, bagaimana saya lebih mengasihi. Tidak, yang dikejar apa? Bagaimana saya lebih kaya? Bagaimana saya lebih punya kuasa? Bagaimana saya lebih bisa menikmati seks? Ya. Jadi teman-teman, kita digoda, ya, bukan hanya dihalangi dan diancam oleh penderitaan, oleh tantangan, ancaman, tetapi kita juga dialihkan ya, yang tadinya harusnya dikhususkan untuk melakukan pekerjaan Allah. Dunia ini mengejar ini nggak apa-apa, teman-teman. Itu memang dunia yang jatuh dalam dosa mengejar ini sebagai tujuan utama hidupnya. Rame-rame dunia ini ngejar ini. Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu jangan begitu. Kamu bukan untuk itu kamu dipanggil gitu ya. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita orang kudus. Kita tidak boleh sama-sama hidup mengejar harta. Ya. Berapa banyak anak Tuhan yang masih pikirannya bagaimana? Kaya, nyari uang. Jabatan, sukses. Kemudian juga ya
menikmati hidup, ya. Bukan salah ya teman-teman. Ini adalah anugerah yang besar dari Tuhan ya. Kehidupan ini masih penuh dengan hal-hal yang baik yang Tuhan berikan ya. Harta siapa yang berikan? Tuhan. Jabatan siapa yang berikan? Tuhan. Seks siapa yang berikan? Tuhan. Semuanya baik sepanjang itu tidak menguasai hidup kita, tidak menjadi tujuan hidup kita. Sepanjang kita tidak tidak melanggar perintah Tuhan karena itu. Ya. Kita lebih mementingkan harta daripada sesama misalnya. Tidak mau memberi, kita lebih mementingkan tahta. Kita lebih mementingkan hawa nafsu, seksualitas daripada. Nah, pada taraf itu kemudian kita berhenti ya menjadi orang kudus, bukan lagi dikhususkan Tuhan untuk mentaati Tuhan, ya. Kita menjadi sama dengan dunia ini. Jadi dunia ini sedang kesana semua, ya. Menjadi aneh kalau kita tidak ikut-ikutan, ya. Tidak terlalu cinta uang, ya, tidak terlalu cinta jabatan, tidak terlalu cinta dengan kenikmatan hidup. Ya. Jadi aneh kita. Tetapi justru dunia butuh orang-orang kayak gini, orang kudus. Ya. Menjadi terang dan garam. Harta bukan segala-galanya, tahta bukan segala-galanya. Ya. Nafsu tidak membawa kepada kebahagiaan. Cuman sesaat saja. Ada nggak orang-orang yang kayak gini? Itu pertanyaan teman-teman. Ada nggak orang yang menekuni panggilannya sebagai orang kudus di rumah kita, di PMK kita, di kampus kita? Di tengah-tengah banyak yang sambil kerja, sambil nyari duit, sambil mengumpulkan pengalaman untuk bisa dapat kerja yang bagus. Masih ada nggak orang-orang yang di kampus itu benar-benar memikirkan kehendak Tuhan, ya, memikirkan bagaimana belajar berintegritas, belajar mengasihi melalui mimpin kelompok kecil, belajar untuk tidak nyari harta tapi nyari jiwa, misalnya melalui pelayanan di PMK. Ya, mari kita belajar jadi orang kudus mulai dari sekarang, ya, berlatih menjadi mahasiswa yang tidak ngejar harta, tahta, hawa nafsu. Dan itu tidak mudah sama sekali. Nah, tetapi bersyukur kepada Allah bahwa semuanya tidak didasarkan pada kekuatan kita. Karena kalau didasarkan pada kekuatan kita, siapa kita mampu dianiaya? Siapa kita untuk mampu menolak semua kenikmatan itu dan tidak disesatkan? Tetapi semua ini adalah dari Tuhan, ya. Dan bagi kemuliaan Tuhan, bahwa dikatakan di ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar, ya, karena kasih-Nya yang besar, melahirkan kita kembali, ya, menembus kita kembali, ya, kita yang sudah di dalam dunia yang harusnya kita sama dengan dunia ini, tapi Tuhan memilih kita, menebus kita, mencomot kita untuk jangan ikut-ikutan begitu deh. Tuhan mau menyelamatkan dunia ini ya dengan memilih mencomot kita dari dunia ini ya untuk dilahirkan kembali. Dan ayat yang kelima dikatakan untuk dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi bukan dengan kekuatan kita bisa menjadi orang kudus, menekuni panggilan sebagai orang kudus oleh kekuatan Allah sendiri. Ya. Dilahirkan kembali oleh kasih Allah, dipelihara oleh kekuatan Allah. Inilah keindahan kekristenan. Bahwa masa depan kita dan dunia ini tidak tergantung oleh kekuatan manusia. Sudah ditetapkan di dalam kasih dan kuasa Allah masa depan dunia ini dan masa depan hidup kita. Keselamatan kita ditentukan oleh kekuatan Allah, oleh kasih Allah. Bukan oleh kekuatan ya kita sendiri. Di ayat 18 kembali diingatkan ya oleh Petrus ya bagaimana ketika kita
ditebus. Ya, ketika Allah memilih kita dan mengkuduskan kita, ya Allah juga menebus kita yang harusnya sama-sama hamba dosa di dunia ini. Ya. Ini gambarannya seperti zaman dulu juga ada perbudakan gitu ya. Bagaimana budak itu ditebus. Ya, tidak lagi menjadi hamba orang yang jahat, tapi menjadi hamba orang yang baru. Dan kita sekarang menjadi hamba Tuhan. Yang pekerjaannya bukan lagi pekerjaan rendahan. Ya. Tapi pekerjaan yang mulia. Diangkat begitu tinggi. Ditebus untuk melakukan pekerjaan yang mulia. Bukan lagi yang fana. Ya. Dan ditebus dengan darah Kristus. Ya. Efesus 2 ayat 8-9, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Bukan usaha kita. Ini adalah pemberian Allah, bukan pekerjaan kita. Jangan ada yang memegahkan diri. Ya, kita dipilih berdasarkan anugerah. Ya, kita tidak lebih baik dari orang lain, teman-teman. Kita diselamatkan bukan karena amal baik kita, tetapi karena pengorbanan Kristus. Dan kita bertumbuh karena anugerah juga. Karena pemeliharaan Tuhan. Tidak ada tempat untuk kesombongan rohani ya di dalam kekristenan. Ayat 21, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kebangkitan Kristus dari kematian menjamin ya kuasa Allah yang menang terhadap dosa. Bukan hanya dosa-dosa pribadi, tetapi dosa dunia ini, masa depan dunia ini telah ditentukan oleh Kristus bahwa dosa akan dibinasakan. Teman-teman, kebangkitan Kristus itu adalah jaminan, ya, adalah masa depan dunia ini. Dan juga masa depan orang percaya. Orang percaya akan dibangkitkan, mendapatkan tubuh kebangkitan seperti Kristus. Tetapi bukan hanya tentang kita secara pribadi. Ini tentang dunia ini. Bahwa dunia ini akan dilahirkan kembali, akan ditebus kembali, akan dipulihkan kembali. Dunia ini harusnya busuk seperti orang yang mati, badannya busuk, bau, ya, dan habis binasa. Tetapi tubuh Kristus ternyata bukan makin busuk, makin bau, tetapi dengan mukjizat Allah dibangkitkan, makin wangi, makin sehat. Ini dunia yang kita nantikan. Ketika Yesus datang kedua kali, dunia ini ya akan dipulihkan. Dari yang tadinya bisa binasa menjadi dunia yang tidak bisa binasa. Tubuh kita dari yang bisa sakit nanti gak bisa sakit lagi. Ini yang dan ini sudah ditetapkan bersama-sama dengan kebangkitan Kristus. Ya. Bagaimana Kristus menetapkannya? Tubuh yang dibangkitkan itu naik ke hadapan Allah, naik ke surga. Sudah ada tubuh manusia yang hidup di hadapan Allah. Teman-teman bayangkan, ini jaminan. Ini jaminan bahwa kita akan hidup bersama-sama dengan Allah dalam tubuh yang baru. Dalam dunia yang baru. Betapa kokoh pengharapan kita itu. Dan ini bukan dengan kekuatan kita dunia yang baru itu akan datang. Tidak. Dengan kekuatan Kristus yang sudah menang melawan dosa dalam kematian di atas kayu salib. Kekuatan yang sama inilah yang akan mendampingi orang percaya untuk menghadapi penderitaan, untuk menghadapi godaan-godaan. Seringkali kalau kita jatuh dalam dosa, ya kita dituduhnya adalah
ini ya, dituduhnya, wah kamu bukan orang pilihan, kamu bukan orang percaya gitu misalnya, kamu bukan orang pilihan Allah. Alkitab nggak pernah bilang ketika kita dipilih oleh Allah, kita terima Kristus, kita tidak bisa jatuh lagi dalam dosa. Nggak pernah bilang begitu. Ya. Atau kemudian ketika kita jatuh dalam dosa, kita dibilang gini ya, wah, apa namanya, kamu akan masuk neraka gitu ya, karena dosamu itu. Lalu ada sebagian dari antara kita yang coba menebus dosanya dengan doa Bapa kami 10 kali, dengan lebih tekun pelayanan, dengan puasa. Seolah-olah puasa kita, pelayanan kita, doa kita itu bisa menebus dosa kita. Tapi teman-teman ingat, ya, bahwa Allah memilih kita. Allah mengkhususkan kita. Itu bukan karena kita, karena kasih karunia Allah. Dan Allah mengampuni kita, menyucikan kita untuk menjadi orang kudus. Bukan juga karena kebaikan kita. Sehingga ketika kita jatuh dalam dosa, ya, yang harus kita lakukan adalah mengimani, ya, bagaimana Kristus mati sekali untuk selama-lamanya. Dan itu cukup untuk menghapus dosa. Yang perlu kita lakukan, datang kepada Kristus, mengaku dosa, menikmati disucikan oleh darahnya. Ya. Jangan ragukan keselamatan kita. Yesus mati untuk dosa kita masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Ya. Daripada kita meragukan keselamatan, lebih baik ya kita memohon kekuatan dari Allah ya untuk menekuni panggilan sebagai orang kudus, untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah lagi, bangkit lagi. Pikirkan lagi bagaimana pelayanan bisa terus berjalan, bagaimana ya. Kita boleh sedih dan kita harus sedih kita jatuh dalam dosa. Tetapi dalam kesedihan itu ya kita harus bersukacita karena kepastian keselamatan. Bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, Dia mati sekali untuk selama-lamanya. Dosa yang masa lalu, dosa yang sekarang, dan dosa yang akan datang. Ya. Yesus mati untuk orang zaman dulu, zaman sekarang, dan zaman yang. Dia nggak akan mati kedua kali, enggak. Dia mati sekali untuk selama-lamanya. Ya. Ketika Tuhan mengampuni kita, ya, Dia mengampuni seluruh dosa kita. Dan kemudian yang sekarang kita harus lakukan adalah bagaimana kita bisa bangkit, bagaimana kita bisa lebih baik di dalam menekuni panggilan sebagai orang kudus. Bagaimana kita bisa lebih baik dari hari kemarin. Ya. Kita terus berjuang hari demi hari semakin serupa Kristus. Karena dengan keserupaan kita dengan Kristuslah hidup kita bisa dipakai oleh Allah. Melakukan kehendak dan rencananya. Nah, teman-teman, dengan atau tanpa kita mau dipakai Allah, sebenarnya sudah ditentukan ya, masa depan dunia ini akan dimenangkan oleh orang-orang kudus, oleh rencana Allah. Sehingga kalau kita tidak mau berjuang, kalau kita tidak mau menekuni panggilan sebagai orang-orang kudus, yang gagal bukan rencana Allah. Ya, yang rugi hidup kita. Hidup kita sia-sia. Seolah-olah seperti kita ini sia-sia. Ya. Dipilih, dikuduskan, ditebus oleh Allah. Ya. Kita udah dibayar dengan harga yang mahal, tapi kita tidak mau menekuni panggilan yang mahal. Ya, menjadi hamba Allah, bahkan menjadi anak-anak Allah. Tentu tidak mudah, tadi kita udah bahas ya. Bagi orang percaya waktu itu menjadi orang percaya tidak mudah, ada Nero, penderitaan, tetapi masih ada kedagingan juga yang harus dilawan. Sementara di tengah-tengah mereka terus ya orang melakukan dosa, mereka berada di tengah-tengah bangsa-bangsa yang hidup dalam dosa. Tetapi panggilan Allah disertai dengan kuasa Allah, ya, dengan kasih Allah untuk kita bisa menekuni panggilan sebagai orang kudus di tengah dunia
yang jatuh dalam dosa ini. Terakhir, di tengah dunia yang jahat dan membenci, ya, Allah tetap menjadi Allah yang baik dan penuh kasih. Terlihat dalam diri Kristus. Ya. Walaupun banyak yang benci dia, banyak yang jahat sama dia, dia nggak jadi jahat, dia nggak jadi pembenci. Dia Allah yang baik dan penuh kasih. Di tengah dunia yang sombong dan arogan, Allah tetaplah Allah yang rendah hati dan sabar. Lihat Yesus. Ya. Lahir begitu rendah hati, nggak pakai nemtek God Almighty, nggak lahir di istana. Dia Allah yang rendah hati. Banyak raja-raja yang arogan, yang kasar, yang jahat. Lihatlah Yesus, dia raja yang penuh dengan kelemah lembutan dan kesabaran. Ya. Dan Allah memanggil kita supaya kita kudus, supaya kita khusus, supaya kita spesial, supaya kita terpisah dari dunia yang seperti itu dan menjadi seperti dia. Inilah panggilan bagi kita. Ya. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau saya boleh definisikan kudus menjadi indah. Indahlah kamu sebab Allahmu itu indah. Ya. Allahmu itu punya rencana yang mulia dan agung, punya pemikiran yang mulia dan agung, punya tindakan yang mulia dan agung. Kita juga harus begitu. Punya tujuan hidup yang indah. Ya. Bukan egois, bukan demi harta dan lain-lain. Dan itu sampai kepada sikap hidup kita. Ya. Hidup kita indah, rendah hati, sabar, ya. Dapat mengendalikan diri, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Saya menghayati ayat ini ya dengan indahlah kamu sebab aku indah. Kekudusan Allah itu bukan kekudusan yang menakutkan dalam pengertian kayak kita takut sama setan, tidak. Tetapi bagaimana indahnya, sempurnanya Allah itu. Dan termasuk di dalamnya kita takut dengan disiplinnya yang keras memang. Tetapi lebih daripada ketakutan karena kalau di disiplin Allah keras dan sakit itu, lebih dari itu adalah kekaguman. Dan kekaguman Allah itu memanggil kita untuk tetap kudus di tengah dunia ini. Amin. Minta Ruben untuk menutup dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami adalah orang-orang yang sudah kau pilih, orang-orang yang sudah kau tebus dengan percikan darah Kristus, dan orang-orang juga sudah kau berikan Roh Kudus untuk terus menguduskan kami, menolong kami bertumbuh, menyertai kami sampai hari ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan dan juga menegur kami tentang identitas kami sebagai orang-orang yang sudah kau pilih, orang-orang yang sudah kau tebus, sebagai orang-orang Kristen, sebagai murid-murid Kristus. Maka dari itu tolong kami Tuhan untuk boleh berperilaku sebagaimana mestinya orang yang sudah kau pilih dan kau tebus itu, yaitu berperilaku seperti Kristus, berperilaku yang kudus, yang dipisahkan khusus untuk hidup bagi Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, kami anak-anak-Mu yang melayani di PMK kami masing-masing sebagai pengurus, sebagai PKK. Tolong kami ya Tuhan untuk boleh sungguh-sungguh menjaga hidup kami kudus di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan juga boleh pakai kami untuk menguduskan jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan kepada kami untuk kami layani, baik para jemaat maupun setiap AKK ataupun anak KTB kami. Sehingga Tuhan, mahasiswa-mahasiswi Kristen di Jakarta ini boleh menjadi mahasiswa-mahasiswi yang
menyatakan kekudusan Tuhan di tengah kampus, bahkan nanti juga di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, kami juga bersyukur untuk Bang Argius yang menyampaikan firman-Mu. Tolong dia Tuhan untuk boleh terus juga menjaga hidupnya kudus di hadapan Tuhan, dan juga berkati sertai dalam setiap pelayanannya, dan juga di dalam kesehatannya. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan teman-teman MKJ dan juga para staf yang lain ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bang Argius yang telah membawakan firman Tuhan di malam hari ini. Sungguh sangat memberkati, kiranya menjadi rema dalam hidup kami hari lepas hari. Ia yang setia dan tidak pernah meninggalkan kita, yang seringkali tidak setia kepadanya, selalu membuka jalan untuk kita dapat kembali ke hadirat-Nya. Melalui pimpinan Roh Kudus yang kita undang untuk hadir di dalam diri kita, pribadi lepas pribadi, dapat memberi pengertian kepada setiap kita sehingga memahami akan kebaikan dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ketika kita merenung dengan apa kita dapat membalas Dia dengan segala kenikmatan yang telah Dia beri pada kita, mari kita berjuang menanggalkan cara hidup kita yang lama demi Tuhan kita Yesus Kristus. Bersama kita lebih sungguh-sungguh untuk mengasihi Kristus yang telah melayakan kita dengan meninggalkan dosa-dosa kita sambil mengangkat pujian kasih setia-Mu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji
Kau. Untuk doa penutup, diminta kesediaan Bang Argius untuk menutup ibadah PMKJ kita pada hari ini. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu, kesempatan, kesehatan, fasilitas yang Tuhan berikan. Sekali lagi kami bisa bersekutu bersama-sama memuji Engkau ya Tuhan. Dan biarlah segala pujian, hormat, doa kami itu naik menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu, yang menyenangkan Engkau, yang lahir dari hati yang mengasihi, yang bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih juga untuk perenungan firman yang bersama-sama kami lakukan ya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Biarlah firman-Mu mengarahkan, menguatkan hidup kami ya Tuhan. Untuk kami tidak menyerah menjadi orang kudus di tengah dunia ini. Ajar kami menghargai ya Tuhan pemilihan-Mu. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu. Biarlah kami menikmati betapa mulia dan agungnya anugerah Tuhan yang memilih, anugerah Tuhan yang menyucikan kami, dan anugerah Tuhan yang rindu menguatkan, menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terpuji termulia Engkau, kepadamu kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami selesaikan di sore malam ini. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih kepada Bang Argius dan teman-teman semuanya yang telah hadir di PMKJ kita pada malam hari ini. PMKJ kita telah selesai. Sampai jumpa di Bible Study berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.